Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, apakah suasana Natal ini sudah memberikan dampak kepada hati kita, supaya hati kita itu penuh dengan damai, sukacita, sehingga iman kita semakin teguh. Karena suasana Natal ini, biarlah iman kita semakin teguh, sehingga kita bisa menyambut tahun yang baru itu dengan pasti, melalui kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terutama kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, yakinlah Natal itu adalah satu momentum bagi kita untuk membangun iman kita dalam satu bulan suasana Natal ini, supaya kita akan menutup tahun yang lama ini masuk kepada tahun yang baru, supaya kita mendapatkan suasana yang baru dan berkat Tuhan dan kuasa kasih sayang Tuhan kepada setiap kita. Bahkan kita boleh dipakai Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, terima kasih pada hari ini. Biar setiap kami Tuhan boleh membangun iman kami, boleh merasakan dahsyatnya kasih Natal kepada kami, supaya setiap kami boleh membangun iman kami pada suasana Natal ini, supaya damai, kuasa, kasih Natal boleh terjadi dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengakhiri tahun ini dengan damai, dengan kekuatan kasih dan firman Tuhan, dengan iman yang teguh, sehingga kami boleh meraih janji Tuhan pada tahun-tahun yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk mereka yang di dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan. Kiranya Tuhan Kau menyertai, memberkati mereka. Bahkan yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Suasana Natal seperti ini adalah yang terbaik, yaitu membuang segala yang buruk dari kita. Contohnya sakit hati, dendam, kecewa, salah paham, egois, amarah, kepahitan dibuang. Kenapa? Karena pada Natal ini kita tidak boleh membawa itu. Justru kita membawa sesuatu yang baik, yaitu damai Natal, kasih Natal, berkat Natal, semangat Natal. Dan kita akan menikmati yang namanya suasana Natal dengan pesta rohani, yaitu kita menikmati nyanyian surgawi, kita menikmati firman-firman, kita teringat dulu bagaimana kita ke sekolah minggu dan sebagainya. Kita mulai membangun ingatan dan membangun iman kita, supaya pada Natal ini kita bisa menghasilkan satu momentum untuk menuju pada tahun depan. Jangan Natal ini menjadi hura-hura, menjadi saudara, menjadi salah paham, berkelahi. Akhirnya tahun demi tahun kita lalui biasa-biasa dan semakin buruk. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 35 sampai dengan ayat 38. Jawab malaikat itu kepadanya, yaitu Gabriel, Roh Kudus akan turun atasmu, yaitu atasmu itu Maria yang ada di Nazaret, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Yang paling menarik pada Natal ini, ada 3 hal, saudara. Pertama, bagaimana kita tahu bahwa peranan malaikat itu pada Natal, ya, sampai kelahiran Yesus, itu peranannya sangat-sangat penting. Bukan hanya penting, sangat sibuk. Sehingga Gabriel harus menjumpai Zakaria, Gabriel harus menjumpai Maria, Gabriel harus menjumpai para gembala dan sebagainya. Bagaimana sampai malaikat Tuhan mendatangi Yusuf melalui mimpi kepada orang-orang Majus. Begitu luar biasa sekali. Hal yang pertama, bahwa kita tahu persis bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena apa? Karena malaikat-malaikat itu datang sebelum dia dalam kandungan. Waktu dalam kandungan, waktu lahir pun malaikat begitu sibuk sekali. Tidak ada, saudara, hal-hal lain di luar yang kita bisa melihat peranan malaikat, kesibukan malaikat, yaitu pada seseorang, kecuali Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari percayalah pada Yesus.
Berita itu bukan satu kali, tapi berulang-ulang kali disampaikan. Dan siapa tahu saudara, Gabriel itu siapa? Utusan yang paling tinggi. Dia menjumpai 2 kali kepada Imam Zakaria, kepada Maria. Dan inilah yang cukup menjadi satu garisan di mana firman Allah perjanjian lama mengatakan bahwa sebelum Tuhan akan datang, akan mengutus seorang nabi membuka jalan bagi Tuhan, yaitu suara yang di padang berseru-seru, dan itulah Yohanes Pembaptis. Dan kemudian Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus, sehingga Yohanes Pembaptis berkata, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia akan datang lebih berkuasa daripada aku. Ia akan membaptis engkau dengan api dan Roh Kudus." Dan dia katakan, "Aku membuka tali kasutnya pun tidak layak." Luar biasa, siapakah Yesus itu? Bahkan ketika Yesus itu sedang menuju kepada dia menunjuk, inilah anak domba Allah yang mengangkut semua dosa manusia. Luar biasa saudara. Dan hal yang kedua kita tahu saudara, bahwa pada Natal ini tidak ada mustahil bagi Tuhan. Apapun persoalan masalahmu yang kita hadapi hari ini, percayalah tidak ada mustahil bagi Tuhan. Dalam perjanjian baru, kata-kata tidak ada mustahil itu berulang kali dikatakan, diucapkan, baik oleh malaikat, baik oleh Tuhan Yesus Kristus maupun kepada yang lainnya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yakinlah itu saudara. Ketika kita mengalami jalan buntu, ketika kita menghadapi masalah, persoalan, tantangan, ketika kita tidak berdaya, ketika tekanan begitu berat sekali, hari-hari seperti ini, percayalah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetap berharap kepada Tuhan, karena Dia akan bisa menolong, sanggup membebaskan, melepaskan kita. Kalau kita lihat Yusuf saja yang dari penjara tiba-tiba keluar menjadi orang nomor 2 di Mesir, itu dari penjara langsung. Siapa lagi saudara? Siapa yang bisa menolong kita? Hanya Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat kita. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa kita harus percaya dengan perkataan firman itu. Sama seperti Maria berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu, jadilah padaku menurut perkataanmu." Luar biasa. Baru malaikat itu pergi, Gabriel itu pergi. Sehingga hari ini kalau kita tahu bahwa tidak ada mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya, mari firman itu saudara kita jadikan, perkataan Tuhan itu jadi atas hidup kita. Kita harus mengimani itu, dan kita harus punya semangat kembali. Semangat Natal, kasih Natal, perjuangan kita tidak boleh berhenti. Kita kembali kepada kasih semula. Itulah saudara yang harus kita garap pada Natal ini. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu ini. Mari saudara, jika engkau dalam pergumulan masalah, tantangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena tidak ada mustahil bagi Tuhan dan tidak ada mustahil bagi orang percaya. Bangun imanmu. Dan engkau yang sakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Yakinlah, di dalam nama Tuhan Yesus jadilah sembuh, jadilah pulih. Biar berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, pintu-pintu dan hikmat diberikan kepada kita semuanya. Pintu-pintu dibukakan bagi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.